Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Yunita. Saya akan mengumpulkan tugas presentasi melanjutkan pembahasan tentang Al-Muhkamat dan ayat Al-Mutasyabihat. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah adanya ayat-ayat mutasyabihat. Keberadaan ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran memiliki hikmah yang mendalam, antara lain di sini ada beberapa hikmah yang bisa saya jelaskan menurut sepemahaman saya. Yang pertama, ujian keimanan. Menguji keimanan dan ketakwaan seseorang, apakah mereka akan menerima ayat-ayat tersebut dengan lapang dada atau malah mengingkarinya. Misal seperti ayat-ayat Allah di dalam surah An-Nas yang mana disebutkan bahwa Malikin Nas artinya raja manusia, kemudian Ilahin Nas artinya sembahan manusia. Nah, di situ sudah jelas mengatakan bahwa Allah itu adalah raja manusia dan sembahan manusia. Dan apabila kita mengingkarinya, maka kita telah kafir. Kemudian yang kedua, mendorong berpikir kritis. Mendorong manusia untuk berpikir kritis dan mendalam dalam mengkaji dan memahami Al-Quran. Ada orang gitu ya, ini contoh saja, misalnya dia beribadah, berpuasa bulan Ramadan misalnya, kemudian sholat 5 waktu, tapi ketika dia misal jatuh sakit, dia dia minta kesembuhannya ke dukun. Maksudnya bukan minta ke dukun, ikhtiarnya itu ke dukun. Sebenarnya itu kan kalau misalnya kita sakit ya, yang ngasih kita sakit kan Allah, kemudian yang menyembuhkan kita juga Allah. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran, yang memahami bahwa Allah itu adalah Maha Esa atau Tunggal, yang tidak ada sekutu atau tandingan baginya, yang mana yang dapat memberikan kematian, kehidupan, sakit, sehat, itu hanya Allah. Jadi kalau misalnya kita sakit, kita berusahanya, berikhtiarnya dengan ke dokter, berobat, tapi yang kita yakini bukan dokter itu yang menyembuhkan kita. Yang menyembuhkan kita itu adalah Allah. Dokter tadi adalah bentuk ikhtiar dan usaha kita untuk menjemput kesembuhan. Yang ketiga yaitu menunjukkan keterbatasan akal manusia, menyadarkan manusia akan keterbatasan akal mereka dan dalam memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Jadi kita itu memiliki keterbatasan akal, tapi kita dikasih akal gitu sama Allah. Nah, maksudnya memiliki keterbatasan akal itu bagaimana? Seperti kita memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Ada orang yang nanya, Allah itu seperti apa sih? Nanti kita ketemu gak sama Allah? Terus nanti Allah itu wajahnya gimana? Terus tangan Allah itu seperti apa? Kaki Allah itu punya kaki gak? Atau mata Allah itu ada gak? Gitu. Kan ada orang yang nanya-nanya kayak gitu, karena mereka saking ingin bertemu dengan Allah. Kita memahami bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah itu tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nih memikirkan seperti apa bentuk wajah Allah, seperti apa tangan Allah, seperti apa mata Allah misal, atau seperti apa kakinya Allah, kita tidak bisa memikirkan itu. Kenapa? Karena itu di luar akal kita. Yang jelas Allah itu ada. Kita hanya perlu meyakini di dalam hati bahwa bentuk Allah itu atau wajah Allah tidak sama dengan makhluk. Kemudian agar bersikap tawadu. Tawadu itu adalah rendah hati, yang mana kita tidak boleh sombong karena hanya berharap pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah ada juga ruang ijtihad dan keragaman pemahaman, mencegah monopoli pemahaman dan menciptakan ruang untuk perbedaan tafsir. Nah, itu juga. Kemudian rahmat dan keseimbangan, menjadikan rahmat kan tidak semua keagungan Allah ditampakkan secara langsung, seperti gunung yang hancur saat Nabi Musa melihatnya, dan menjaga keseimbangan antara kepastian muhakam dan misteri mutasyabih. Nah, dalam hikmah ini seorang muslim belajar untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan ya teman-teman, bersikap tawadu, jadi jangan lupa, kemudian dan terus berupaya mendekatkan diri melalui pengkajian yang mendalam. Jadi bukan hanya kita belajar membaca saja, tapi kita juga mengkaji setiap arti dan setiap maknanya ya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.